guys, balik lagi ke channel saya Twiduha. Hari ini saya akan membahas dua trik catur skakmat yang sangat mematikan. Satu dengan pengorbanan menteri dan satu lagi namanya Shilling Gambit, oke? Itu dua-dua triknya sangat mematikan, oke? Kali ini dua-dua trik ini kita sebagai pemain hitam ya. Kita melakukan dua trik ini dengan pemain hitam, oke? Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe ini. Saya buat tutorial ini untuk pemula, maksud saya itu bukan pemula yang baru banget main ya, maksudnya untuk pemula lah, pemula yang harus tahu basic ini. Ini trik basic, cuman ini nggak sering dijumpai ya guys. Ini nggak terlalu sering dijumpai, makanya simak video ini sampai akhir. Dua trik ya guys, ingat. Oke, langsung saja kita ke trik yang pertama, yaitu pengorbanan menteri hitam yang sangat spektakuler. Oke guys, ini namanya bird trap, oke? Bird trap, bahasa Indonesianya itu jebakan burung, oke? Bird trap. Nah, jebakan dimulai dengan ya pion putih ke F4, oke? Lalu pion hitam ke L4. Ulang ya guys. Jadi permainan buka dengan pion F4, pion E5, terus pion kali pion ke D6, pion kali pion, gajah kali pion. Nah, sampai di sini. Nah, ini bisa pemain putih biasanya menjalankan kudanya ya. Biasanya pemain umum yang kita jumpai begitu. Dengan kuda ke kuda ke C3. Oke? Kuda ke C3. Lalu kita bisa menjalankan trik ini dengan skak dengan menteri, oke? Skak dengan menteri ke H4 skak. Hanya ada satu cara yang dapat dilakukan hitam. Hanya ada satu cara yang dapat dilakukan putih untuk melindungi rajanya, yaitu dengan pion ke G3. Pion ke G3 sekaligus mengusir menteri. Nah, ini yang saya bilang jebakan spektakuler yang pengorbanan menteri. Karena apakah kalian tahu, saya kasih 10 detik untuk kalian mikir ya. Ini kita jalan terbaik hitam seharusnya apa? Oke, bisa skakmat nih dalam 2 langkah. Jadi kalian pikir baik-baik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apakah kalian sudah dapat jawabannya? Ya betul, yaitu dengan pengorbanan menteri hitam dengan menteri kali pion. Kalian lihat saja, hanya ada satu cara, yaitu dengan pemain pula biasanya bilang, wah enak nih, gratis. Tapi kalian lihat sendiri hasil akhirnya nanti. Jika pion kali menteri itu karena ada satu-satunya jalan, dan jika ada misalnya raja bisa kabur, ya pemain pemula biasanya akan memakan juga. Nah, habis ini sudah selesai sudah. Jika permainan seperti ini, maka selesai sudah. Kalian menang pertandingan ini dengan gajah kali pion. Trap. Sudah selesai, sudah permainannya. Oke, ini namanya bird trap. Raja tidak bisa jalan kemana-mana atau tidak bisa dimakan atau ditutupi. Karena menteri ini di sini. Menterinya tidak dapat melindungi. Tidak ada yang dapat melindunginya. Oke? Nah, ini nih guys, trik spektakuler. Trik paling spektakuler. Ya nih, pengorbanan menteri. Kalian juga bisa lihat ini di YouTube channel saya Twiduha. Saya baru upload video baru di situ, oke? Belum lama, paling 10 menit dengan video ini, oke? 10 menit sebelum video ini dimulai. Oke, itu pengorbanan menteri yang pertama ya, oke? Langsung aja kita step terakhir, oke? Kita ke trik skakmat terakhir. Ini juga keren, cuman lebih keren tadi karena dengan pengorbanan menteri hitam yang sangat spektakuler itu. Oke guys, kita susun dulu ya. Kita tidak memutar arah, oke? Kita tidak memutar arah, tetap hitam di sini. Hitam, kita sebagai pemain hitam. Permainan diawali dengan seperti biasa yang kita paling banget sering jumpai dengan pembukaan pion E4, pion E5, kuda ke F6 menyerang pion, kuda C3 melindungi pion. Oke, itu yang permainan umumnya. Tapi kalau di trik ini
biasanya kita melakukannya. Oke, bukan E4, E5, lalu putih jalan dengan kuda menyerang pion. Kita melindungi pionnya dengan kuda ke C6. Oke, melindungi pion. Dia menyerang, kita melindunginya. Nah, yang paling umum juga kita jumpai dengan gajah, oke, atau kuncung bilangnya, gajah ke C4. Oke. Biasa kita harus membaca gajah ini gunanya untuk apa. Biasa untuk pemain pemula yang kita jumpai, langkah selanjutnya ada dengan kuda ke G5. Jadi jangan kasih lihat bahwa kita sedang menyerangnya. Oke, kita gerakin yang lain. Oke, jika ini kita buka dengan ini. Oke, sekali melancarkan serangan gajah juga. Jadi jangan kelihatan seperti kita melindunginya. Oke, kali ini kita mengajak pertukaran kuda, tapi bukan itu yang kita maksud. Ya, kalian lihat saja nanti akhirnya sangat mengesankan. Oke, hasilnya sangat mengesankan. Oke, jadi kalian lihat baik-baik. Bukan ini, pemain putih pasti akan memakan pion yang gratis. Lebih baik dari mengadu kuda, karena ini kuda nilai 3, kuda juga 3. Jadi mendingan di kuda ini pemain putih biasa mikirnya dikasih pion yang gratis. Nah, kita lebih lagi nih. Kalau ini kita melancarkan jebakan ini dengan menteri ke G5 trap. Mengapa kita menteri ke G5? Karena untuk mengancam pion sekaligus lebih mengancam lagi kuda ini, maka kuda ini tidak ada pelindung, maka kuda ini harus bergerak. Nah, sesuai dengan rencana pemain putih, mereka akan memakan ini. Jeber, salah, trap itu. Oke, karena kita juga melancarkan serangannya ada 2 alasan. Karena kuda ini diserang dan tidak ada pelindung, sekaligus mengancam menteri dan benteng sekaligus. Raja ini tidak dapat memakan gajah, Kak. Tidak dapat memakan kuda karena ada gajah sebagai pelindung kuda. Jadi ya seperti yang kita sudah plan aja, guys. Makan pion gratis di G2 nih. Mau tidak mau benteng ini harus bergerak ke lindungan raja. Karena kalau tidak, dia akan skakmat. Oke? Dia akan skakmat dan hilang satu benteng. Kan kalau dia makan ini, nanti dia bakal skakmat. Nah, berarti pemain pula biasanya akan memindahkan bentengnya ke F1. Nah, guys, perhatikan ini spektakuler ya, bisa skakmat. Saya akan bahas 2 kemungkinan. Pertama, ini kita dengan makan pion ini. Jangan makan pion ini, oke? Makan pion ini dengan tujuan untuk skak raja juga. Nah, di sini ada 2 pilihan pemain putih dengan melindunginya dengan menteri ke E2 atau dengan gajah ke E2. Nah, pertama kita bahas pemain putih pemula biasanya mikir, aduh, ngapain ngorbanin menteri, kan bisa ada jalan lain. Nah, oleh karena itu kita akan bahas ada 2 kemungkinan, yaitu dengan menutupi dan menteri yang barusan saya jelaskan. Nah, dengan gajah ke E2 menutupi skak dari menteri pemain hitam. Kita pertama bahas jika gajah ke E2 menutupinya. Nah, pemain putih akan jauh lebih kacau lagi jika melindunginya dengan gajah. Tahu alasannya kenapa? Iya, karena kuda ini kita pindahkan ke F3. Trap, skakmat. Nah, karena raja tidak dapat bergerak kemana-mana karena benteng dan menteri yang masih ada itu, dan juga dengan gajah ini. Nah, jadi saya bahas ini. Kita analitis ya. Ya, mengapa pemain putih menutupi dengan gajah, tidak dengan menteri? Karena mereka lihat ada kuda ini. Jadi jika dia menutupi dengan menteri, nanti mereka pemula pikir mereka akan rugi. Nah, tapi tidak juga, malah lebih parah lagi, skakmat. Ya, seperti itu. Gajah juga tidak dapat memakan kuda karena dipin oleh menteri. Oke?
yang menyekak raja. Oke, kita bahas kemungkinan kedua. Nah, ini yang lebih bagus ini ya. Tapi ini juga agak rusak juga. Tetap saja. Jika pemain putih menutup Perdana Menteri, oke, kita makan saja menteri ini yang gratis, oke. Habis itu, ya pasti gajah kali kuda mau tidak mau. Lalu kita memakan kuda ini yang gratis. Kita jangan memakan pion ini karena pemain putih pasti akan memakan benteng. Jadi kita ada raja, pas kebetulan raja sudah di sini, jadi pas sebelahnya kuda, jadi bisa langsung dimakan. Oke guys, itu 2 trik spektakuler ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika iya, kalian tahu apa yang saya mau request. Tolong like dan subscribe. Kalian kalau pusing dengar itu, maka subscribe video ini agar saya tidak cerewet ngomong untuk subscribe. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, kirim ke teman jika video ini sangat bermanfaat. Oke guys, terima kasih banyak. Salam dari Twiduha. Kalian juga bisa praktekkan trik ini ke teman-teman kalian.